lari kemarin. Oh, ada sapinya yang mengamuk. Oh, dia mati nih, Ja. Dia ke dulu. Putar balik. Mati nih. Pukul dong. Video amatir warga merekam saat ratusan ekor sapi berlarian dan menabrak puluhan pengendara motor dan mobil saat melintas di Jalan Tamangapa Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nggak mau masuk kandang, tapi harusnya kembali ke sana. Pemilik kendaraan hanya bisa pasrah melihat motor miliknya diinjak ratusan ekor sapi. Tak hanya itu, beberapa mobil pengendara yang sedang terparkir ikut tertabrak sapi hingga ringsek pada bagian pintu dan spion. Diketahui rombongan sapi baru saja pulang dari sekitar tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Antang. Tiba-tiba terdengar suara sirine pemadam hingga ratusan sapi panik dan berhamburan di tengah jalan. Ada pemadam, kasih bunyi sirenenya. Putar balik, baru sempi sepinya itu. Semua mobil yang ditabrak. Sebelumnya, ratusan ekor sapi terpaksa melintas di Jalan Poros Tamangapa Raya lantaran jalur yang setiap hari dilalui terkena dampak banjir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosvin, iNews melaporkan. Aksi mahasiswa yang menuntut pembatalan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 12% dan mengutuk tindakan aparat kepolisian yang dinilai sangat buruk akhir-akhir ini di Kompleks Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masa aksi yang berusaha menerobos gerbang kompleks perkantoran Pemkab Banyumas dan juga gedung DPRD Kabupaten Banyumas dihadang oleh petugas kepolisian yang berjaga. Aksi saling dorong pun tak dapat dihindarkan. Meski tak berhasil menerobos masuk ke gedung Dewan, massa melanjutkan aksinya dengan berorasi dan membakar ban sebagai simbol semangat membara melawan penindasan dan kesewenang-wenangan. Seperti apa? Untuk harapan kita tetap satu, yaitu semoga ada perubahan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, dan semoga aja ada perpu yang bisa melemahkan undang-undang untuk berlakunya PPN 12% tersebut. Sementara itu, gelombang penolakan terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12% terus disuarakan. Di Yogyakarta, warga yang kebanyakan emak-emak menolak dengan tegas rencana tersebut. Mereka kemudian membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Emak-emak meminta Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN 12% tersebut. Kenaikan pajak menjadi 12% akan memiliki efek domino berupa naiknya harga kebutuhan masyarakat. Mereka mengancam akan memboikot membayar pajak jika PPN 12% jadi diberlakukan tahun depan. Bapak Prabowo yang sangat kami hormati, kami sayangi, kami cintai. Bersama surat ini, kami mak-mak di Yogyakarta meminta untuk dibatalkan kenaikan PPN 12%. Dan kami minta ada transparansi laporan pajak oleh pemerintah agar dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, warga juga meminta adanya transparansi dalam penggunaan dana dari berbagai macam pajak yang selama ini dibayarkan oleh rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Arlista kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali informasi dari Jakarta, pemirsa, di mana kericuan terjadi saat mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak kebijakan PPN 12% di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mahasiswa dan polisi sempat terlibat saling dorong.
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia terlibat kericuhan dengan polisi saat unjuk rasa tolak pajak pertambahan nilai naik 12% di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong. Kericuhan berawal saat mahasiswa enggan membubarkan diri hingga batas waktu penyampaian pendapat pada Sabtu malam. Polisi akhirnya mengerahkan meriam air untuk membubarkan mahasiswa hingga ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam aksi ini, satu polisi dilaporkan terluka. Namun polisi juga menyatakan tak ada demonstran yang ditangkap atas aksi ini. Dari Jakarta, Ismalia, iNews melaporkan. Warga bersama petugas menggerebek sebuah kamar indekos di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penggerebekan ini dilakukan karena tempat tersebut sering dijadikan sebagai markas prostitusi. Warga bersama petugas menggerebek sebuah kamar indekos di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Diduga lokasi ini dijadikan tempat prostitusi online dan bahkan sempat viral di media sosial. Sebenarnya selama ini kan kita udah pasang spanduk, udah berbulan-bulan pemberitahuan lewat mulut, lewat ini surat menyurat, istilahnya kan kita sebagai lingkungan udah bergerak ya. Cuman kayaknya nggak ada tindak lanjut, nggak ada respon dari penghuni atau pengelola. Terpaksa malam ini kita warga ada sepakat untuk bergerak, untuk istilahnya penggerebekan apa gimana ya. Jadi biar nggak ada kesananya, biar jerak aja istilahnya. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Sementara itu 7 orang diamankan dan dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 6 bangunan hangus terbakar di kawasan Koja, Jakarta Utara. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari lapak penjualan kayu. Kebakaran hebat melanda rumah warga dan lapak di Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari. Dibantu warga, petugas damkar berupaya padamkan api agar api tidak semakin meluas ke bangunan lain. Setidaknya 6 bangunan terbakar yang terdiri dari 1 rumah warga, 2 toko, dan 3 lapak penjualan kayu dan besi bekas. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu lapak penjualan kayu. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Yang terbakar ada 2 buah toko, dan ada rumah 1 dan 3 lapak. Lapak ini lapak penjualan kayu ya, kayu bekas. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, dan api akhirnya berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ditinggal pergi penghuninya, satu rumah di Barito Utara, Kalimantan Tengah, ludes terbakar. Pemadam kebakaran kesulitan menuju lokasi karena akses jalan yang sempit. Api dengan cepat membesar dan melalap habis bangunan rumah di Muara Tawe pada Jumat malam. Api diduga berasal dari ruang tengah rumah akibat hubungan pendek arus listrik. Sebanyak 14 mobil pemadam kebakaran dibantu BPBD dikerahkan ke lokasi. Petugas kesulitan menjangkau lokasi karena jalan yang sempit dan menanjak, ditambah banyaknya warga yang menonton. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tiga orang menjadi korban kecelakaan kereta api di perlintasan kereta Tambak Mayor, Kota Surabaya, Jawa Timur. 2 orang meninggal dunia, salah satunya adalah anggota TNI Angkatan Laut. Diduga mereka menerobos palang pintu kereta yang terbuka. Supra lawas. Bentor. Seorang warga merekam korban kecelakaan kereta api di perlintasan kereta Tambak Mayor, Surabaya, Jawa Timur.
terlihat terdapat 2 kendaraan motor ringsek di sisi rel kereta api. Warga juga mengerumuni 2 korban tergeletak dan sudah meninggal di lokasi. Pada saat kejadian, terjadi kemacetan di lokasi. Banyaknya kendaraan yang melintas membuat palang pintu kereta tidak menutup dengan sempurna. Alhasil, ketiga korban melintas dan tertabrak kereta komuter Arjonegoro yang melintas dari barat ke arah timur. Ini ada roda 2 ya, sama yang roda 3, satu, roda 2-nya 2, terus korbannya ada 3, yang 2 meninggal, yang 1 dirawat di Mas, 1 dari Angkatan Laut, yang 1 di Untuk kedua korban meninggal dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sementara korban selamat mengalami luka di punggung langsung dibawa ke Rumah Sakit Suwandi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita yang hanyut di selokan di kawasan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur akhirnya ditemukan tewas di hari keempat pencarian. Jasad korban ditemukan di rerimbunan tanaman eceng gondok. Jasad balita bernama Rizky yang hanyut di selokan saat hujan deras pada Selasa sore di kawasan Babatan Wiyung, Surabaya di hari keempat pencarian membuahkan hasil. Pencarian yang mulai diperluas dengan fokus di area jembatan di Jalan Wiyung Pratama. Tim Basarnas langsung melakukan pembersihan tanaman eceng gondok. Petugas melihat ada jasad yang tersangkut di rerimbunan eceng gondok dan petugas memastikan jika jasad tersebut adalah Rizky, balita yang hanyut di selokan. Kalau menurut pengakuan teman-teman, ketika pas alat berat melakukan penguraian, itu dia di dalam bucket terus sempat sampai jatuh ke air lagi. Akhirnya teman-teman dievakuasi, sementara di atas di perahu karet. Jadi posisinya di bawah eceng gondok emang ya, yang dicurigai dari kemarin ya? Menurut informasi dari teman-teman yang di lapangan di eceng gondok. Usai dilakukan identifikasi oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya, jasad Rizky kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya jasad Rizky akan dimakamkan di rumah orang tua kandungnya di Pasuruan, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.